Inilah Radio Talk bersama Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Pendengar, zakat adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap muslim yang mampu dan memenuhi syarat tertentu. Salah satu zakat yang harus dibayarkan oleh setiap muslim adalah zakat penghasilan karyawan. Zakat ini adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan atau gaji yang diterima oleh seseorang dari pekerjaannya. Tapi apa sih syarat-syaratnya dan berapa minimal penghasilan karyawan yang kena zakat? Untuk itu, Anda harus menyimak Radio Talk bersama Basnas Republik Indonesia. Saat lagi saya akan bersama dengan pimpinan Basnas RI bidang pengumpulan Rizaluddin Kurniawan SAGMSI dalam Radio Talk meraih ketentraman dan keberkahan dengan zakat penghasilan karyawan. Saya Beri Hamzah, inilah Radio Talk selengkapnya. Oke, apa kabar Pak Riza? Baik, Alhamdulillah, Mas Beri. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Kabar baik juga Pak Riza. Ini luar biasa. Hari ini kita akan membahas tentang meraih ketentraman dan juga keberkahan dengan zakat penghasilan karyawan. Tapi sebelum kita membahas tentang zakat penghasilan karyawan, Pak, mungkin ada baiknya Pak Riza bisa menjelaskan terlebih dahulu ini, Pak. Apa sih sebetulnya yang membedakan antara zakat, infak, dan juga sedekah, Pak Riza? Iya, terima kasih. Memang hal yang mendasar, kita bisa bedakan apa bedanya zakat, infak, dan sedekah, gitu ya. Nah, dalam konteks ajaran Islam, ada yang disebut dengan sedekah wajib, ya, dan sedekah sunat. Nah, sedekah wajib itulah yang disebut dengan zakat, gitu ya. Nah, tentang zakat, ini banyak sekali ayat Al-Quran yang menyebutkan zakat ini bergandengan dengan sholat, gitu ya. Sekitar ada 40-an ayat lebih yang menggandengkan antara kata sholat dan kata zakat. Nah, zakat itu hukumnya wajib, dan ini harus ditunaikan oleh setiap muslim yang mampu dan memenuhi syarat tertentu, seperti mencapai nisab, yaitu batas minimum harta, dan juga haul, yaitu periode kepemilikan harta selama setahun. Nah, zakat ini memiliki ketentuan khusus dan harus diberikan kepada 8 golongan yang berhak menerima, yang disebut dengan asnaf. Nah, ini sesuai dengan Al-Quran, begitu ya. Nah, sedangkan infak itu adalah mengeluarkan harta di jalan Allah yang bersifat umum dan tidak terbatas pada kewajiban atau syarat tertentu. Nah, infak ini bisa diberikan kapan saja, kepada siapa saja, dan juga jumlahnya tidak dibatasi. Nah, sedangkan sedekah itu lebih luas cakupannya dibanding infak, gitu ya, dan juga dibanding zakat. Nah, sedekah ini bisa berupa materi maupun non materi. Nah, ada seperti sebuah perkataan bahwa senyummu itu adalah ibadah sedekahmu, nah, begitu ya. Membuang duri itu adalah sedekah ibadahmu. Nah, jadi sedekah ini bersifat sukarela tanpa batas tertentu, baik berupa materi maupun non-materi. Kalau infak itu adalah pengeluaran harta. Nah, itu memang materi ya di jalan Allah. Jadi pengeluaran harta di jalan Allah yang bersifat umum dan tidak terbatas itu infak. Nah, zakat itu ada kekhususan. Pengeluaran harta yang ada syarat dan ketentuan. Satunya adalah syarat ketentuannya bicara dengan nisab dan haul. Dan juga nanti syaratnya kepemilikan penuh dan sebagainya. Dan yang lebih penting tadi penyalurannya. Kalau zakat itu hanya untuk 8 golongan yang itu disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60. Sedangkan infak dan sedekah salurannya bisa untuk siapa saja, umum sekali. Nah, begitu sederhananya definisi zakat, infak, dan sedekah. Iya, zakat itu juga kan macam-macamnya kalau tidak salah ada banyak Pak ya? Betul.
secara garis besar zakat itu ada dua. Pertama ada zakat fitri, yang Hmm. kedua adalah zakat mal, nah, zakat harta. Nah, zakat harta inilah yang macam-macam. Ada zakat tabungan, ada zakat emas, begitu ya. Ada Hmm. zakat tambang, ada zakat pertanian, dan sebagainya. Termasuk juga perkembangan modernnya, ada zakat saham, begitu ya. Nah, ada zakat perdagangan juga begitu. Nah, ini zakat perkembangannya memang lebih luas, terutama yang disebut dengan zakat harta, dan ada juga yang disebut dengan zakat penghasilan. Gitu. Hmm. Nah, ini zakat penghasilan itu masuknya kemana? Ke zakat mal atau zakat fitrah, Pak? Kadang-kadang kan ada masyarakat kita juga yang mengeluarkan zakat fitrah itu dari penghasilan bulanan gitu misalnya, Pak. Itu gimana sih, Pak? Pemahaman atau pengertiannya dari zakat penghasilan karyawan misalnya, Pak? Nah, kalau yang disebut dengan zakat fitrah itu adalah zakat yang dikeluarkan saat bulan Ramadan dan 1 Syawal sebelum imam naik ke mimbar. Nah, begitu Hmm. ya. Jadi Ya. dikeluarkannya, maka suka disebutkan bahwa zakat fitrah ini adalah zakat di bulan Ramadan, gitu ya. Tapi sebenarnya boleh masuk tadi asal ke bulan Syawal tanggal 1 itu, tapi sebelum imam naik ke mimbar, gitu ya. Nah ini itu untuk zakat fitrah ya. Jadi bukan dari tanggal 1 Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri itu zakat fitrah. Nah, kalau zakat penghasilan atau zakat mal gitu ya. Nah, zakat penghasilan ini masuknya ke zakat mal tadi, ke zakat harta Oh. gitu. Nah, ini dikeluarkannya ada ketentuannya setelah ada ukuran yang disebut tadi nisab dan haul gitu ya. Nisab itu adalah bicara takaran. Nah, haul ini bicara tentang waktu begitu. Nah, itulah zakat penghasilan begitu. Nah, zakat penghasilan jadi Hmm. masuk ke zakat harta, zakat mal itu. Ya, kalau nisab dan haulnya itu bagaimana, Pak Riza? Nah, oke. Eh, kita definisikan dulu zakat penghasilan ya. Hmm. Jadi zakat penghasilan ini adalah zakat yang dikeluarkan saat menerima pembayaran atas profesi atau jasa seseorang dengan nilai, nah ini ya bicara nisab, Hmm. yaitu 85 gram itu ya, emas ya selama setahun gitu ya, dan dikeluarkannya gitu ya sebesar 2,5%. Nah, ini zakat penghasilan. Nah, dasarnya atas zakat penghasilan ini, ya, selain juga adalah ambilan dari rujukan keumuman dari surat Al-Baqarah ayat 267, juga fatwa MUI nomor 3 tahun 2003, juga SK Ketua Basnas nomor 1 tahun 2024, dan juga keputusan Menteri Agama. Begitu ya. Bahkan di Undang-Undang Zakat 23 2011 juga disebutkan jenis zakat itu adalah salah satunya jenis penghasilan. Nah, ukurannya sekarang pemerintah dalam hal ini juga Basnas, Kementerian Agama, juga Fatwa MUI menisbahkan kepada emas gitu ya. Nilai emas Hmm. yaitu 85 gram nisabnya itu. Nah, sekarang harga emas itu berapa? Begitu ya. Nah, contohnya kalau harga emas itu 1 juta berarti 85 juta. Itu penghasilan yang di atas tadi 85 juta, itu setara emas 85 gram, kalau sudah Hmm. setahun, nah maka itu dikeluarkanlah 2,5%. Dikeluarkannya itu sangat dianjurkan yaitu di tiap bulan saat penghasilan diterima. Nah, begitu. Hmm. Basnas itu menghitung cara menghitung berapa harga emas, kita juga ada pola hitungannya. Dan itu Oke. diputuskan oleh Ketua Basnas. Nah, dengan melihat perbandingan harga emas tahun berjalan begitu ya, dengan 3 rujukan.
yaitu pertama harga emas dunia, gitu ya. Lalu juga harga emas antam. Nah, cuma ada masalah dengan harga emas antam ini adalah harga plus biaya, begitu. Nah, jadi harga emasnya itu adalah lumayan tinggi, gitu ya. Ya. Nah, maka Baznas menghitungkan harga emas itu adalah harga emas yang itu basisnya harga emas dunia yang biayanya itu memang sangat-sangat kecil sendiri, sangat kecil. Bahkan Mm. bisa disebutkan adalah tanpa biaya produksi. Nah, yang ketiganya adalah merujuk ke harga dinar. Nah, jadi Oh. mengingat hadis asalnya ini kan 20 dinar. Jadi dinar. Jadi harga menentukan harga emas berapa itu adalah ada rujukannya, gitu ya. Nah, Mm. cara yang paling ini yang dilakukan oleh Baznas dengan tiga skenario harga emas ini, yaitu harga emas antam, harga dinar, lalu harga emas troy, ya, per troy per ons. Nah, disitulah keluar berapa harga emas. Nah, sekarang keputusannya itu adalah harga emas 900.000 rupiah, begitu. Ya, kenapa kita tidak langsung merujuk ke harga antam? Karena Ya. harga emas antam itu adalah ada biaya produksinya di dalamnya dan itu adalah cukup mahal harga produksinya. Begitu. Nah, maka ketentuan dari Baznas hampir menyamakan harga emasnya itu dengan harga emas dunia yang itu sekarang tanpa biaya produksi di harga sekitar 900-an. 900.000. Jadi kalau penghasilan kita itu tadi ya bisa dihitung 85 gram kali 900 ribuan harga emas jadi setara dengan 82.312.725 rupiah. Nah itu harganya. Maka nanti wajib dikeluarkan zakatnya itu adalah penghasilan yang di atas 6.859 rupiah 394 per bulan. Jadi hampir 6.900.000-an. Jadi kalau Mm. penghasilannya per bulannya penghasilan yang diterimanya itu adalah 6,8 juta, ya 6,8 juta, maka itu sudah diwajibkan mengeluarkan zakat penghasilan. Nah, dikeluarkannya mana? Ya dari bruto, berapa penghasilan yang didapat saat akhir bulan itu dari penghasilan kerja kita itu disitulah Mm. kalau sudah di atas 6,8 keluarkan zakatnya dulu 2,5% gitu. Nah dari situ ketentuannya. Wah, berarti sederhananya gini, Pak ya. Jadi Iya, kan kalau di Indonesia upah kita itu kan kita dapatnya per bulan, Pak ya. Entah itu iya tanggal berapa lah di akhir bulan atau awal bulan gitu biasanya. Itu betul, berarti sebelum kita belanjakan atau kita pergunakan untuk nabung, untuk kebutuhan sehari-hari, keluarin dulu zakatnya dong, berarti ya? betul ya. Baznas membuat keputusan yang disebutkan dengan SK Ketua Baznas bahwa zakat penghasilan ini dikeluarkannya dari bruto, dari penghasilan yang kita terima. Penghasilan itu banyak ya, dari gaji, mungkin juga ada bonus, begitu ya. Ada juga tunjangan. Nah, jadi dari total penghasilan bukan hanya dari gaji saja Mm. gitu ya. Dari penghasilan yang kita terima apa awal bulan atau akhir bulan tanggal 25 biasanya ya, contohnya di beberapa perkantoran, nah gajiannya disitulah dikeluarkan zakatnya 2,5%. Kalau kita di Indonesia kan bulanan, tapi tadi juga ada hitungan per tahunnya berapa. Nah, ini zakatnya kita keluarkan per bulan 2,5%, atau secara tahunan kita hitung ya kita bayar setahun aja lah gitu sekaligus, misalnya nggak mau repot gitu Pak. Itu gimana Pak? Bisa pakai salah satunya atau memang seperti apa Pak Riza? Iya, eh, tentu boleh eh, dua-duanya tahunan juga, begitu ya. Karena memang tadi harga emas juga dihitung dari penghasilan kita total setahun, itu ya, lalu dibagi 12.
Tapi tadi karena memang penggajian kita ini bulanan, maka Bajnas sangat menganjurkan dikeluarkannya juga bulanan. Kenapa? Ada beberapa pertimbangan. Ya, pertama, kalau dikeluarkannya tahunan, Hmm. dikhawatirkan nanti terasa berat karena langsung dikumpulkan lalu dikeluarkan satu kali. Gitu ya. Jadi besar gitu Pak ya. Jadi terasa berat besar dan itu Hmm. gangguannya nanti bisa tambah berat begitu ya. Nah, yang kedua adalah ada cara yang lebih mudah yaitu dikeluarkan saat penghasilan diterima begitu ya. Cicil dalam tiap bulannya sehingga sewaktu hitung tutup 1 tahun kita sudah mengeluarkan zakatnya begitu ya. Banyak para sahabat yang melakukan zakatnya itu dikeluarkan di saat penghasilan diterima begitu ya hartanya sehingga pas 1 tahun itu zakatnya juga sudah selesai. Ini untuk ke pengeluaran pengeluaran terutama yang sudah terperhitungkan begitu ya Pak ya pasti Hmm. gitu ya atas harta yang diperhitungkan sudah pasti. Nah, tadi karena harta kita itu dari penghasilan ini sudah pasti, hitungannya per bulannya dapat berapa dan dijumlahkan di akhir tahun juga sama di atas itu tadi 6,9 juta gitu, maka dikeluarkan per bulan ini ada hikmahnya yaitu lebih meringankan dan mudah. Begitu ya. Nah, yang Hmm. kedua, ada hikmahnya lagi kalau dikeluarkan saat bulanan ini, yaitu dana zakat yang kita keluarkan bisa langsung dinikmati oleh para fakir miskin, asnaf, penerima zakat tadi itu. Gitu, Pak. Jadi, Hmm. semakin zakat ini bisa cepat dikeluarkan, dititipkan ke lembaga zakat seperti Basnas, maka akan cepat disalurkan dan itu manfaatnya akan langsung cepat dirasakan oleh mustahik gitu ya Hmm. dibanding tadi menunggu 1 tahun dulu begitu ya. Nah, maka para mustahik ini merasakannya nanti di akhir tahun juga begitu ya. Iya. Hmm. Semakin cepat membantu orang kan semakin baik. Begitu ya. Itulah itulah pertimbangannya dan yakin begitu ya. Dengan kita telah dikeluarkan penghasilan kita per bulan ini, maka bersihlah harta kita dan jiwa kita. Gitu ya, karena sudah Hmm. mengeluarkan zakat. Tidak besar ya, 6,9 juta itu adalah cuma 172.500 Hmm. ya. 172.500 dicicilnya ya seperti itu sebulan. Itu ya. Kalau tadi gaji kita 6,9 juta begitu ya, maka per bulannya itu dikeluarkan cuma 172.500. Kalau gaji kita 10 juta, ya tadi berarti 2,5%-nya 250.000. Lebih Hmm. baik dikeluarkanlah secepatnya tiap bulan tadi sehingga dengan zakat yang kita keluarkan maka para mustahik penerima manfaat itu cepat merasakan harta yang kita terima. Begitu. Nah, ini balik lagi Pak ke pertanyaan saya tadi juga Pak. Ya. Di Lebaran kan biasanya Idul Fitri kita biasa mendapatkan THR Pak ya, tunjangan hari raya. Nah, itu Ya. bagaimana? Itu masuk ke dalam kategori zakat pendapatan atau penghasilan juga nggak sih Pak? Karena kan dapatnya hanya 1 bulan sekali ya di pada saat Lebaran gitu. Iya, tadi kembali kepada prinsip begitu ya, bahwa zakat penghasilan ini adalah pendapatan yang kita terima atas kerja usaha kita begitu. Nah, atas kerja kita usaha ini kan tadi salah satunya ada bonus, salah satunya ada tunjangan gitu ya. Nah, tunjangan Hmm. hari raya karena kan kita dapat tunjangan juga bagian dari kerja kita gitu ya. Nah, maka itu adalah masuk kepada zakat penghasilan tadi ya harus dihitungkan gitu ya. Karena kalau kita tidak bekerja, apa kita akan dapat zakat penghasilan dengan tunjangan hari raya tadi begitu ya? Kan tidak. Pasti ada kaitan tunjangan hari raya itu adalah dengan usaha pekerjaan yang kita jalani. Jadi itu masuk ke zakat penghasilan.
atas Mm-mm. tunjangan hari raya atau gaji ke-13 tadi kita itu. Gitu. Oke. Nah, sebagai seorang muslim atau muslimah gitu Pak ya, kenapa penting sekali bagi kita untuk mengeluarkan zakat penghasilan ini Pak? Ya, nah ini menariknya ya. Hikmah dari keluarannya zakat ini sangat banyak sekali. Salah satunya kalau kita lihat dalam surat At-Taubah 103 itu di situ setidaknya ada 3 hikmah gitu ya. Yang pertama adalah bisa mensucikan diri dan harta kita. Yang kedua bisa membersihkan gitu Mm-mm. ya. Nah, yang ketiga itu adalah bisa menenteramkan gitu ya. Jadi khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu samiun. Nah, jadi manfaat dari mengeluarkan zakat ini adalah pertama bisa membersihkan, yang kedua bisa mensucikan, dan ketiga bisa menenteramkan. Nah, itulah yang ingin kita cari, bersih dan suci dan juga ketentraman hidup, gitu ya. Nah, bahkan ada satu hadis, zakatu kontorotul Islam. Zakat itu adalah jembatan Islam, jembatan yang menghantarkan kita, ya, para muzakir ya, adalah ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu maha bersih dan maha suci. Allah hanya mau menerima makhluk-makhluk hamba-hambanya yang bersih dan suci juga. Mm. Gitu ya. Atas tadi kebersihan dan kesucian kita ini, maka Allah mau menerima kita. Nah, jangan sampai kita kotor, begitu ya, di hadapan Allah, tidak bersih, tidak suci. Gitu ya. Jangan sampai itu yang menjadi penghalang kita nanti bertemu dengan Allah, berhubungan dengan Allah. Nah, itulah hikmahnya zakat penghasilan kita, gitu ya. Bahkan kalau dalam surat At-Taubah kita bisa lihat 34 35 juga ada lagi ancaman bagi orang-orang yang tidak mau membayar zakat, ya. Itu akan masuk ke neraka dan harta yang dikumpulkan itu akan disetrikakan. Ya, disetrikakannya itu di 3 tempat. Mm. Pertama ada di jidat, begitu ya. Yang kedua di perut, yang ketiga di punggung. Aduh, ngeri Seraya, banget Pak. iya, di 3 tempat tuh, Pak. Seraya malaikat itu sambil berkata, inilah harta harta yang engkau pikirkan selama ini, yang engkau Mm. pikul selama ini, yang engkau makan selama ini, gitu ya. Inilah harta yang engkau miliki selama ini. Nah, begitu. Jadi membayar zakat penghasilan bisa membersihkan, bisa mencucikan, bisa menenteramkan, bisa menghindarkan dari siksa api neraka. Nah, terakhir bisa menumbuhkan. Zakat itu artinya juga tumbuh, berkembang. Bahkan ada satu hadis Rasul yang menyatakan, lindungilah hartamu dengan zakat. Lindungilah dan tumbuhkanlah hartamu dengan zakat. Gitu ya. Jadi zakat ini sebagai penumbuh dan juga sebagai pelindung. Nah, jadi mudah-mudahan ya, atas penghasilan, atas kerjaan yang kita lakukan lalu kita mendapatkan mengeluarkan zakat ini, hidup kita bisa terlindungi dari segala hal, harta kita bisa lebih tumbuh, diri kita bisa bersih, harta kita bisa suci, dan terakhir bisa Mm. menenteramkan. Tentram itu adalah puncak dari kebahagiaan hidup kita. Begitu, Mas Ya, Ferry. Iya. artinya kalau kita mengeluarkan zakat itu justru tidak menghilangkan apa ya, tidak mengurangi harta kita sebetulnya Pak ya, justru akan menumbuhkan ya. Saya pernah mendengar juga eh, ada istilah yang menjelaskan bahwa semakin kita banyak memberi, maka nikmat-nikmat yang kita beri itu akan kembali lagi ke kita. Bener nggak sih Pak kayak gitu Pak? Ini salah satunya mungkin filosofi dari zakat seperti itu Pak ya. Betul, betul. Filosofi zakat itu seperti itu. Begitu ya. Bahkan ya yang disebut memberi itu Hmm. adalah menjadi kunci kesuksesan, Mas Berry. Ada riset ya, ada riset dan itu penulis buku bestseller ya, judulnya Give and Take. Kesuksesan seseorang itu
ternyata salah satunya didorong karena orang suka memberi. Orang yang suka memberi itu adalah berarti orang yang memiliki relasi hubungan yang baik sesama manusia. Nah, kunci kesuksesan hidup itu adalah apabila memiliki relasi dan interaksi yang baik, gitu ya. Maka sebenarnya memberi itu bisa mendapatkan lebih, gitu ya, bisa mendapatkan lebih kesuksesan. Bahkan tadi bisa menumbuhkan. Ya, Nah, maka kalau orang yang memberi sebenarnya tidak sebatas akan mendapat yang setimpal, tapi justru akan mendapat yang berlebih. Begitu ya. Dari sisi oke. interaksi, dari sisi relasi, dan juga tentu adalah dari hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena menurut Allah, bukanlah yang berlebih itu, ya, yaitu Mm, yang kamu berlaku riba, maksud saya. Bukannya yang mm. berlebih itu adalah kamu berlaku riba, tetapi justru berlebih itu adalah dikala kamu mengeluarkan zakat. Itulah di hadapan Allah Baik. Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Nah, ini yang perlu kita ketahui juga nih Pak Riza. Bagaimana sih Pak sejauh ini Basnas memastikan bahwa zakat penghasilan yang terkumpul dari para pendengar El Sinta itu bisa disalurkan atau dikelola secara transparan dan akuntabel Pak Riza? Ya, betul. Tentu isunya dalam pengelolaan zakat infak sedekah, siapapun yang mengelolanya, termasuk Baznas, adalah isunya pada transparansi dan akuntabilitas, gitu ya. Nah, Baznas berpengalaman dalam pengelolaan zakat ini, yaitu kita melakukan 3 tahap proses dalam menciptakan akuntabilitas dan transparansi ini. Itu ya, apa saja? Pertama adalah untuk akuntabilitas ini kita punya lembaga internal audit sendiri, gitu ya. Dan ini rutin, lembaga internal audit sendiri. Terus yang kedua, kita juga diaudit secara syariah oleh Kementerian Agama. Nah, yang ketiga adalah kita diaudit oleh kantor akuntan publik, gitu ya. Nah, itulah 3 level pemeriksaan yang diterima oleh Bajnas sebagai pengelola zakat. Sehingga diharapkan tadi akuntabilitasnya itu adalah bisa dipertanggungjawabkan. Dan Alhamdulillah, Bajnas selama ini mendapat predikat WTP, ya, wajar atau pengecualian dari kantor akuntan publik, begitu. Nah, Baznas juga mengikuti sistem yaitu standar akuntansi, itu ya, PSAK. Jadi kita ini pakai sistem standar akuntansi syariah tentang zakat, ya. Nah, ini tidak sembarang juga, gitu ya. Asosiasi Akuntansi Indonesia membuat sebuah sistem pengelolaan akuntansi zakat. Jadi sangat ketat. Jadi PSAK 109 dan sekarang juga sudah diperbarui. Nah, itu cara pencatatannya, ada standar akuntansinya, dan dalam pelaksananya kita diaudit sampai 3 lapis audit. Nah, itulah insya Allah Baznas dalam laporan keuangannya itu Hmm. bisa dipertanggungjawabkan, dan akhirnya kita berani untuk transparan, gitu ya, atas akuntabilitas itu. Maka laporan keuangan banyak Baznas itu bisa diakses publik, gitu ya. Kami melampirkan berapa himpunan Baznas dan berapa penyaluran. Dan kita ini menganut sistem penyaluran pengelolaan zakat ini 1 tahun habis. Zakat yang diperoleh tahun ini dihabiskan tahun ini, gitu. Oh. Nah, begitu. Jadi pas awal tahun ini kita ya mulai dari nol lagi. Nah, cuma Hmm. memang karena ada penghimpunan yang di bulan Desember, kita membuat standar akuntansi, ya, bahwa boleh ada himpunan di akhir tahun itu adalah sekitar 15 sampai 10%. Kalaupun juga ada sisa. Gitu ya. Lebih baik sih habis.
begitu ya. Tapi kan himpunan di bulan Desember itu tidak bisa langsung dihabiskan, apalagi kan gajiannya tanggal 25 Desember. Jadi akhirnya di disalurkannya di bulan Januari, begitu ya. ACR kita itu di 10 sampai 15%. Karena dana yang dihimpun pada tahun itu harus dihabiskan pada tahun itu juga. Sebenarnya seperti itu prinsipnya, gitu ya. Jadi itu bisa dilihat. Nah, memang ada yang kalau lihat loh kok silahkan aja buka dulu laporan Basnas ya. Itu sudah bisa. Nah, kok ada saldo? Nah, itu biasanya itu adalah perolehan Desember paling 10% atau maksimal 15% dari perolehan ya. Tapi Januari ya disalurkan lagi begitu ya. Jadi perolehan yang Desember atau ada zakat yang itu mukoyat disalurkannya infak sedekah ya mukoyat yang disalurkannya karena menunggu waktu yang tepat. Contohnya apa? Basnas ini sejak 2023 ini kita ada dana titipan yaitu dana Palestina. Begitu ya. 2023 tuh. 2023 Oktober, November kan udah ini. Nah, dana Palestina ini kan terus berkembang gitu ya. Jadi tidak bisa dihabiskan langsung ini karena penyalurannya ada kendala kemarin. Nah, lalu akhirnya pindah sebagian dana yang 2023 ke 2024 karena Palestina. Ada memang hal-hal khusus yang itu bisa menyisakan dana di tahun tersebut. Gitu. Tapi prinsipnya dana zakat harus dihabiskan pada tahun itu juga, gitu ya. Kecuali himpunan Desember disalurkan hanya di Januari terakhir. Nah, itulah bentuk transparansi laporannya. Jadi bisa dicek di laporan publiknya. Begitu kami menjaga transparansi dan akuntabel, gitu ya. Jadi dengan sistem yang terintegrasi dan juga digitalisasi dana yang terhimpun itu kami laporkan bahkan kepada para muzaki. Kalau Bapak Ibu semua menjadi muzaki Basnas, kami rutin mengirimkan. Begitu ya, laporan-laporan ini dalam tiap bulan ada laporan tentang penghimpunan dan penyaluran. Begitu. Oke, nah selain itu juga pendengar ataupun netizen, laporan keuangan Basnas ini juga dipublikasikan secara terbuka melalui website resmi dan media sosial. Jadi Anda, masyarakat, pendengar El Sinta, itu bisa melihat bagaimana dana zakatnya dikelola atau zakat-zakat yang sudah Anda bayarkan. Selain itu, Basnas juga menggunakan teknologi digital untuk memantau dan juga mencatat setiap transaksi. Nah, ini untuk memastikan juga bahwa zakat yang diterima itu benar-benar disalurkan kepada yang berhak. Nah, melalui sistem pelaporan berkala inilah, Basnas juga tentunya menjaga kepercayaan Anda sebagai masyarakat dengan menunjukkan dampak dari zakat yang telah berkumpul atau terkumpul tadi ya. Tapi gini Pak, saya misalnya tadi sudah menjadi muzaki atau pendengar Al Sinta sudah menjadi muzakinya Basnas. Nah, lewat program-program apa saja biasanya Basnas ini menyalurkan zakat penghasilan para karyawan atau para muzaki ini, Pak Riza? Nah, ya kalau sudah menjadi muzaki Basnas, apalagi kalau mengisi nomor telepon atau email, kami akan laporkan penyaluran zakat ini. Selain juga laporan ke publik, begitu ya, dalam website dan juga sosmed. Tapi ada laporan yang berkala kami laporkan tiap bulan. Bahkan sebenarnya 2 minggu sekali kami melakukan laporan. Nah, laporannya apa? Adalah program-program yang dilakukan oleh Basnas. Yaitu dari dana zakat yang terhimpun itu kami salurkan ke 8 asnaf yang tadi sudah ditentukan dalam Al-Quran kalau untuk zakat. Begitu ya. Nah, untuk program yang lainnya kami ada yang disebut dengan pilar program. Yang pertama adalah program pendidikan. Itu adalah bagian dari penyaluran dana zakat infak sedekah yang kami terima. Salah satunya adalah beasiswa bagi yang kurang mampu, masuk juga pemberian beasiswa bagi fisabilillah, begitu ya. Yang mencari ilmu, begitu ya. Nah, itu mendapat beasiswa. Lalu ada program kesehatan. Nah, program kesehatan ini adalah salah satunya bantuan layanan kesehatan gratis. Basnas itu punya rumah sehat Basnas, hampir 30-an rumah sehat Basnas. Itu rumah sehat atau klinik tanpa kasir, gratis. Gitu ya.
Itu sudah ada di beberapa provinsi, beberapa kota tentang pelayanan kesehatan gratis ini. Lalu penyediaan fasilitas kesehatan di daerah terpencil atau biaya pengobatan bagi yang membutuhkan. Jadi banyak program kesehatan kami. Lalu Mm-mm. ada program pemberdayaan ekonomi. Nah, ini kita mendukung usaha ultramikro dan juga UMKM gitu ya dalam pemberdayaan ekonomi. Nah, lalu kita ada assessment, kita dikasih permodalan, banyak produk pemberdayaan ekonomi ini, ada jet chicken, kita ada juga gerobak ayam ya, yang mau Mm-mm. usaha gerobak ayam gerobak itu. Lalu ada jet coffee, buka coffee, ada kita jet auto itu yang para yang isi angin ya di pinggir-pinggir Mm-mm. jalan. Nah, itu jet auto kita modalin bukan hanya isi angin saja tapi juga jualan oli dan juga tempatnya kita rapikan. Jadi banyak Oh, program-program pemberdayaan ekonomi, ada juga pemberdayaan ekonomi dari sisi pertanian. Untuk bantuan ya. bencana alam juga kita besar, Mas. Gitu ya. Maka Mm-mm. Bajnas itu punya Bajnas tanggap bencana. Insya Allah kita menyiapkan diri untuk menghadapi bencana ini dan mengalokasikan dana cukup besar begitu ya. Lalu program kesejahteraan lainnya salah satunya renovasi rumah begitu. Jadi kita salurkan dalam berbagai program termasuk juga ada program dakwah gitu ya. Ada program dakwah kita sekarang ini lagi concern tentang pendidikan Al-Quran untuk disabilitas Mm-mm. gitu ya. Nah, ini kita sekarang lagi melakukan pelatihan-pelatihan Al-Quran bahasa isyarat. Itu juga adalah Oke. salah satu program Basnas. Nah, itu tiap bulan kita laporkan dalam newsletter dan juga kita laporkan dalam email secara pribadi ke Muzaki Muzaki ini gitu ya. Dan juga Baik. kita tiap bulan juga bikin majalah kecil ya untuk kita laporkan pada Muzaki. Kalau Mm-mm. memberikan email atau WA kepada kami. Nah, kalau Ya. tidak, kami upload di website pasti ada laporan kerja kami. Gitu. Nah, ini yang nggak kalah penting nih. Saya dan pendengar sekarang sudah semakin sadar, Pak, betapa zakat penghasilan itu penting ya untuk membersihkan harta kita, terutama penghasilan kita. Tapi bagaimana caranya Basnas ini mempermudah saya, pendengar Al Sinta, untuk bisa membayar atau menunaikan zakat penghasilan nih, Pak Zaki? Iya, terima kasih. Tentu eh, PR yang selanjutnya bagi Basnas adalah memberikan layanan yang mudah bagi para muzaki. Nah, salah Ya, satu layanan yang mudah ini adalah dalam hal pembayaran, kami menyediakan sistem yang itu insya Allah bisa diakses oleh semua karyawan. Salah satunya adalah bisa pembayaran lewat platform digital Basnas, gitu ya, maupun ada juga aplikasinya, Pak, atau aplikasi. bagaimana, Pak Riza? Nah, kita kerjasama dengan ratusan platform digital. Jadi Hmm. di situ baik e-commerce maupun juga payment gateway maupun juga m-banking begitu ya. Di situ Hmm. ada layanan bayar zakat atau amal, insya Allah di dalamnya ada Baznas. Jadi bisa lewat itu. Oke. Lalu bisa masuk lewat website. Nah, ini website Baznas, bisa masuk bayar zakat, di situ bahkan ada kalkulator zakatnya, bisa dihitung dulu langsung bayar zakat dan pilihannya macam-macam. Bisa lewat rekening maupun juga lewat dompet digital lainnya. Nah, terakhir adalah Baznas juga menyediakan apa yang disebut dengan payroll zakat ya atau sistem otomatis layanan pemotongan gaji karyawan atau penghasilan karyawan di perusahaan-perusahaan. Bajnas sementara ini sudah bekerja sama hampir 200 perusahaan lebih yang Hmm. memfasilitasi karyawannya apabila ingin dipotong secara langsung penghasilannya oleh bendahara gaji atau direktur keuangan atau HRD Hmm. begitu ya. Hmm. Nah, kami siap memfasilitasi itu dan juga memberikan tips-tips bagaimana sistem payroll system ini. Jadi pemotongan zakat langsung.
Begitu ya, untuk Oh. beberapa kementerian, lembaga, BUMN, bahkan perusahaan, karena karyawan muslimnya bersepakat musyawarah ingin Hmm. langsung diterima pas gajian itu adalah bersih, maka ingin dipotong langsung. Nah, itu bisa berhubungan langsung dengan Basnas, dan Basnas nanti akan bekerja sama dengan bagian bendahara gaji. Begitu. Nah, itulah Hmm. payroll system gitu ya. Bahkan banyak ASN-ASN sekarang juga yang lewat pembendaharaan gaji. Nah, ini eh, zakat program payroll zakat ini yaitu mengatur bagaimana pemotongan zakat otomatis dari gaji bulanan gitu ya. Atau El Sinta bisa dong, Pak. kalau gimana? El Sinta bisa dong, Pak, berarti. Oh, sangat bisa. Sangat bisa. Ya, itu sangat bisa. Kalau memang karyawan bersepakat, kami akan datang ketemu dengan direktur keuangan atau HRD-nya siapa yang biasa mengeluarkan gajinya. Begitu ya. Hmm. Nah, itu nanti kami bikinkan sistem, langsung ada tadi tahapan-tahapan pemberitahuan dan sebagainya. Atau juga standing instruction ke bank-bank ya. Bank-bank hampir semua biasanya sudah kerjasama dengan bank Hmm. himbara maupun juga swasta. Mau SI langsung dipotong tiap bulan lalu disetorkan ke rekening Bajnas. Itu juga bisa. Jadi ada sejakat karyawan langsung, ada payroll, sistem zakat, pembayaran zakat secara Hmm. langsung dan kerjasama dengan bagian penggajian tadi. Jadi itu insya Oke. Allah kita mudahkan. Nah, di luar itu tadi oh, punya m-banking atau mobile banking apapun, insya Allah kita Hmm. juga sudah kerjasama ya, yang ibarat bisa termasuk juga tadi mitra-mitra platform digital gitu. Nah, Ya. Bazras juga ada Cinta Jakat, itu platform layanan Muzaki. Di situ Hmm. kalau download mau bayar di situ itu juga bisa dan kita ingatkan juga begitu. Nah, Hmm. prinsipnya juga kami menyiapkan juga nomor-nomor rekening. Kalau nomor rekening ini untuk memudah secara pribadi, ada rekening. Insya Allah kita juga ada rekening yang biasa dipakai oleh Bapak Ibu semua, gitu ya karyawan. Ada juga Ya. sistem keris. Kita juga ada keris yang memudahkan nomor rekening keris Bajnas Jakat simpan di Hmm. handphone, nanti bisa apa di scan barcode-nya dan itu bisa bayaran gitu ya, dibayar lakukan. Nah, tapi tadi memang kalau zakat karyawan ini lebih enak kalau kerjasama dengan bagian penggajian di kantor. Ya. Langsung Enak tuh, dipotong Pak. lalu diterima bersih Hmm. gitu ya. Kalau pribadi Saya kan ataupun khawatir lupa kan. Betul, saya ataupun pendengar artinya akan lebih tenang dan nyaman. Jadi nggak takut kelupaan tuh Pak kalau ada sistem Betul. payroll zakat seperti itu. Betul, betul. Karena itu Hmm. kadang-kala kita ini suka lupa, tersibukan Ya. begitu ya. Nah, dengan payroll itu sudah sangat bersih harta kita diterima, menraktir teman, menraktir anak, istri, memberikan jajan buat anak sekolah, itu udah bersih. Dan lagi tadi ya, bahwa yang diminta itu cuma 2,5%. sembilan puluh Betul. tujuh koma lima persennya silahkan pakai untuk apa saja. Itulah hebatnya Islam. Begitu ya. Hmm. Jadi tidak menyuruh untuk miskin sebenarnya ya. Justru yang diminta oleh Islam adalah keluarkan zakat. Sisanya 97,5% silahkan gunakan. Gitu ya. Nah, dan hebatnya lagi bahwa apa yang disebut orang kaya menurut Islam adalah orang yang paling banyak mengeluarkan zakatnya. Begitulah. Itulah pada hakikatnya orang kaya. Karena orang yang nggak mau mengeluarkan zakat itu disebut dengan orang miskin. Hmm. Begitu ya. Orang pelit bahkan gitu ya, orang kikir gitu ya. Itu jadi orang kikir, orang itu disebutkan ini. Nah, untuk nomor-nomor rekening nanti bisa kami sebutkan dan ada juga di website Baznas. Begitu. Hmm. Nah, saya tadi ingin sedikit menambahkan Mas Berry ya tentang zakat penghasilan ini, mungkin ada yang banyak berpendapat begitu bahwa ini ada atau tidak gitu, bahkan ada beberapa begitu ya. Nah, cuma sekarang di Indonesia ini ya ada yang disebut dengan Bajnas, MUI dan Menteri Agama, dan itu juga ada undang-undang zakat gitu ya. Ya. Artinya negara hadir.
Nah, negara hadir untuk mengelola zakat ini dan negara juga dalam hal ini difasilitasi oleh MUI juga mengeluarkan fatwa-fatwa begitu ya. Nah, ada dalam kaidah hukmul hakim yarfa'ul ikhtilaf. Jadi kalau hakim pemerintah sudah menentukan atas satu perkara, itu menghilangkan perbedaan pendapat yang ada di masyarakat. Ya kan pasti Hmm. banyak nih perbedaan gitu ya, ada pro kontra. Maka lihat negara keputusannya apa. Nah itulah diharapkan tidak menjadi perbedaan ikhtilaf lagi, tapi satu. Sekarang di Undang-Undang Zakat ada zakat penghasilan, di fatwa MUI juga ada, di fatwa-fatwa Ormas juga ada. Kiai-kiai ulama juga banyak yang menunjukkan zakat penghasilan begitu ya, di YouTube bisa buka. Ustadz Adi Ya, Hidayat, Abdul Somad, gitu, Ustadz Odi Saruni, banyak yang menjelaskan tentang zakat penghasilan. Jadi penting yakin kita bahwa zakat penghasilan itu ada dan tujuannya sangat mulia, begitu ya. baik. Nah itulah yang penting diperhatikan. Begitu. Terima kasih. Oke. Pak Riza, luar biasa. Ini saya sebetulnya ingin berlama-lama lagi, Pak. Jadi saya makin banyak belajar jadi sebagai seorang muslim ya tentang pengetahuan kita akan zakat penghasilan karyawan dan mengingatkan lagi saya dan juga pendengar bahwa apa yang kita dapatkan misalnya dari hasil kita bekerja diberikan upah oleh perusahaan itu bukan hanya semata-mata milik kita tapi juga Betul. ada kewajiban kita untuk mengeluarkannya untuk mereka-mereka yang tentu juga membutuhkan. Nilainya mungkin tidak seberapa untuk kita ya, karena hanya 2,5% dari upah yang kita dapatkan selama sebulan. Tapi kalau dikumpulkan dengan banyaknya ribuan atau ratusan ribu Muslim misalnya di Indonesia, itu tentu juga akan menjadi sebuah kekuatan untuk bisa memberdayakan mereka-mereka ya yang membutuhkan. Pak Riza, terima kasih. Mudah-mudahan setelah ini akan semakin banyak lagi pendengar El Sinta, terutama umat Muslim, yang paham dan sadar betapa penting bagi kita semuanya untuk mengeluarkan zakat penghasilan. Mudah-mudahan akan semakin banyak juga mereka yang menyalurkan zakat melalui Basnas Republik Ya. Indonesia. Ya, Terima dan kasih Pak memang Riza. saya menitipkan ini, Pak Beri, bahwa Ya. keutamaan membayar zakat itu adalah lewat lembaga dibanding hanya langsung sendiri. Karena tadi dengan nilai yang kita kumpulkan semakin banyak akan semakin besar dan itu manfaatnya diterima Ya, oleh mustahik akan semakin besar dibanding hanya orang per orang dan itu jumlahnya mungkin kecil tidak banyak melakukan perubahan. Jadi lewat oke. lembaga ini banyak utamanya gitu. Baik. Jangan lupa juga untuk Anda pendengar dan juga netizen ya untuk follow akun sosial medianya Basnas Republik Indonesia. Termasuk juga Anda bisa cek semua informasi yang tadi mungkin dijelaskan juga oleh Pak Riza dengan membuka websitenya Basnas Republik Indonesia. Saya Beri Ya. Hamzah dan juga Pak Riza pamit. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi nanti insya Allah di lain waktu. Terima kasih Pak Riza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pendengar di Radio Talk di hari ini bersama Badan Amil Zakat Republik Indonesia. Saya bersama dengan Pak Rizaludin Kurniawan SAG MSI, pimpinan Basnas Republik Indonesia bidang pengumpulan. Kita ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Sampai jumpa. Demikianlah Radio Talk bersama Basnas, Badan Amil Zakat Nasional.